ya kami bisa berkumpul bersama di ruangan ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mau belajar ya Tuhan, biar Engkau membimbing kami, selalu menyertai kami Tuhan, dan bukakanlah hati dan pikiran kami supaya apa yang disampaikan oleh Bu Christina nanti ya Tuhan bisa kami uh, gunakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan berkatilah Bu Christina yang akan mengajari kami nanti Tuhan, dan juga biarlah Engkau memberkati segala alat yang kami pakai nanti ya Tuhan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amen. All right. Okay. If we could go to the lesson 3 and go to the lesson reflection. Oh, lesson and 3. then we'll go back to lesson 4. Okay. So I try to find which one is the lesson 3. Coba adik-adik tolong lihat reflection dari yang pelajaran ketiga. Saya lagi mencari ini, belum ketemu. Coba salah satu bacakan. The first question. Okay, hold on, let me see. Oh, is this about the Mayim? Yes, the Mayim and from the Mayim. Yeah. Okay. Yeah, I have it here already. Okay. Let me share. Adik-adik sempat baca nggak mengenai Mayim? Huh? Belum baca? Baca, Pak. Baca, Pak. Udah ya? Ya, udah. Mengenai ini ya, tahu ya di sini? Ya. Bagaimana pelajaran hari ini? Is this the slide, Sister Christina? Yes, it looks like it. Yeah. So I think the first question asked them, what is the seems like a different. Is this? Yeah. Okay. So so they need to tell me what does it mean to divide the Mayim from the Mayim. If they can look at the notes, if they forget. Ya, tolong jawab gitu pertanyaan pertama. Di dalam menata ulang, Allah mengumpulkan bersama-sama. Apa yang dimaksudkan dengan memisahkan Mayim dari Mayim? Memisahkan air dari air, cakrawala itu. Yeah, this is separating we call it the horizons. So there is water from water. Okay. All right, that's good. Why didn't the next question? Why didn't God remark on day 2 that it is good? Every day he say it's good, but on day 2 he didn't say it's good. So why? What's the reason? Jadi untuk hari kedua itu apa yang dimaksud Allah mengatakan bahwa itu adalah baik? So you said that on the second day, the Yeah, Lord he didn't say it's good. Untuk hari yang kedua itu Allah tidak mengatakan bahwa itu baik. Kenapa? Itu adalah yang berarti kehendak Allah, Pak. They mentioned that it's the will of God. Okay. Yeah. When you say good, yes, it's the will of God. But why didn't God say on the second day that it is good? Kenapa pada hari kedua itu Allah tidak mengatakan bahwa itu baik? Karena belum sempurna. Betul. It's not perfect. Yeah. It's pretty good, that answer, because he hasn't put things in order after he did the separation of the Mayim from the Mayim. So he had to do something else. Yeah. And so that's why on day 2 he didn't say it is good. Jadi setelah hari pertama itu dia memisahkan Mayim dari Mayim itu, maka hari kedua itu Tuhan belum melakukan sesuatu penciptaan itu ya. Makanya Tuhan belum mengatakan bahwa itu baik.
Okay, so we're gonna find out why that's so. So the next question, okay, what had to be put in place before there will be the support of life for life? Jadi pertanyaan yang ketiga itu, ya, jadi yang berdua itu kita akan harus cari tahu kenapa kok Tuhan tidak mengatakan baik pada hari kedua itu. Tetapi pertanyaan ketiga, apa yang harus ditaruhkan oleh Allah di sana agar bisa mensupport kehidupan? Daratan, Pak. So the Lord has to put the land, Ya, a dry Yes. land. Yes, that's part of the answer. There's another one. Ada lagi pertanyaannya, ada lagi jawabannya selain itu? Memberikan DNA tumbuh-tumbuhan. To give a DNA for plants? Well, that comes after. Itu But there is setelah itu. something that's very important. After, if you remember, after he created land, what else did he do? Apa setelah Tuhan menciptakan daratan itu apa lagi yang Tuhan lakukan? Tuhan memisahkan air yang tawar dengan air asin, air laut. The Lord separate the water and the sea and the fresh water. Yes, yeah, that's part of it. Itu bagian juga. So, like, just think about what we need, for even plants to grow. What does it need apart from water, soil? What else does it need? Jadi coba pikirkan apa yang dibutuhkan oleh tanaman atau itu untuk bisa hidup itu selain ada air dan ada daratan, apakah yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan untuk bisa hidup? Matahari, terang. Yes, yeah, they got it. Yeah, ya, itu betul ya. Yeah. So now, because there's land, there is water. Like one of the guys said, the separation of water, the sea water and the fresh water, all those things have to be made, plus the light before you can support life. Okay. Yeah. All right. That's why God had to reorder and redirect and repurpose, and that's how He does things to support life. Jadi itulah yang harus Tuhan atur. Tuhan harus menata kembali. Tuhan harus membuat sesuatunya itu berfungsi seperti tujuannya. Makanya Tuhan itu harus melakukan hal-hal itu ya. Okay, so let's go to the other question. Coba kita baca pertanyaan selanjutnya, the question number 5. Number 5, yes. So what is the difference between the light or and the light marot? What is the difference? Coba tolong terangkan bedanya antara terang or itu dan cahaya atau maurot. Kalau terang itu atau or itu iluminasi atau penerangan. Okay. Kalau maurot seperti bintang, matahari, bulan, gitu Pak. Oh, okay, that's good. Good answer. Yeah. Cukup baik jawabannya. Okay, the last question. What is the what is the continuity? It seems like it's a different translation there. So what I have here, what is the continuity that you can see from Genesis chapter 1 and Revelation 21 concerning light? Coba ini kelihatannya ada perbedaan di sini
Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang saudara dapat tangkap itu mengenai can you repeat again Okay, about what? Yeah, Genesis 1 and Revelation? yeah. About 21, 1 to 4. So what can you see that is continuous from Genesis chapter 1 and Revelation 21, 1 to 4? What kind of light is being talked about? Jadi kalau saudara perhatikan, apa yang saudara bisa tangkap mengenai kontinuitas atau kesinambungan daripada Kejadian 1 sampai ke Wahyu 21 ayat 1 dan 4 mengenai cahaya itu, mengenai terang itu. So maybe somebody can read Revelation chapter 21, verse 1 to 4. Coba salah satu baca kitab Wahyu 21 1 sampai 4, tolong dibaca. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ya. Okay. Gimana? So- Kenapa ada apa di sana? Bedanya Dan kalau maksudnya tadi adik-adik lagi ada sesuatu yang kenapa seperti mati atau apa ya suaranya atau enggak? Kenapa tadi Salvika? Enggak, layarnya Pak disuruh besarkan gitu. Oh, layarnya minta dibesarkan. Oke. Ya, jadi kalau tadi bahas mengenai Wahyu 21 1 ke 4 itu kan ada apa? Langit baru dan bumi baru kan dan seterusnya itu ya. Oke, so they have already read the Revelation 21 1 to 4. You want to Yes. give some explanation? Yeah. So how can they see a continuity of Genesis chapter 1 with that passage they just read? Apakah Could they Anda see bisa melihat anything? kesinambungan daripada Kejadian 1 itu dengan sampai ke Wahyu 21 mengenai adanya langit baru dan bumi baru ini yang lama sudah hilang, sudah nggak ada lagi. Jadi apakah ada korelasinya, ada hubungannya? Ada Pak. Apa hubungannya? Sama-sama masa penciptaan. Kalau dalam hal terang di Wahyu 21 itu Tuhan tidak membuat matahari. Jadi Tuhan yang menjadi terangnya itu. Yes, that's perfect. That's a great, Okay. perfect answer. Yeah. Itu So jawaban yang benar sekali karena jadi di dalam Kejadian itu diciptakan cahaya-cahaya itu, tapi kemudian di dalam Wahyu itu Tuhan sendirilah adalah terangnya. okay, good. I guess you guys understood lesson 3. Yeah. Ya, jadi pelajaran ketiga rupanya Anda bisa mengerti, ya dipelajari lagi, dibaca lagi. Coba yang masih ketinggalan, tolong dibahas ya, tolong dibicarakan ya. All right, let's go to lesson 4. Mari kita pergi ke pelajaran keempat sekarang. Coba pelajaran keempat.
Saya akan share screen. Ya, ini pelajaran keempat. All right. Sudah kelihatan di sana? Kelihatan So you Pak. go to the second slide. Slide yang kedua. So before this will be the summary of last week lesson. So this summary is the foundation that they need to remember. Jadi Anda harus ingat semua ini adalah ringkasan dasar dari pelajaran 3 yang kita sudah pelajari kemarin. Yang pertama, saudara bisa melihat di sini bahwa Tuhan itu menata ulang dan mengarahkan kembali tujuan hidup kita. Okay, so Elohim, the first one is Elohim is in control of everything. Jadi ternyata kita bisa membaca sini semua bahwa Elohim itu tetap mengendalikan segala sesuatu. Semuanya ada di dalam kontrol daripada Tuhan sendiri. So the fact that he has been in control in Genesis, he's still in control of our situation of the world today. Jadi bahwa sama seperti Tuhan itu tetap mengkontrol, mengendalikan akan segala sesuatu di atas muka bumi dan di jagat raya ini, maka sampai saat ini pun segala sesuatu yang terjadi itu tetap dalam kendali daripada Elohim, daripada Allah kita. And so that's the reason why the same way that he reordered and repurposed things in creation, he can do the same thing for our lives today. Jadi sama seperti Tuhan itu bisa menata ulang dan mengarahkan kembali tujuan hidup kita, maka itu akan bisa terjadi selama ini. Jadi seperti Tuhan sudah menata ulang dunia ini, juga hidup kita itu juga demikian, bisa diarahkan, ditata ulang, diarahkan kembali, supaya saudara mempunyai tujuan hidup. And Elohim is self-existent. He doesn't need to depend on anything or anyone. He exists by himself. Jadi Tuhan itu ada, atau saya tulis di sini eksis karena terjemahannya masih kurang bagus, tapi ya, jadi Elohim itu eksis di dalam dirinya sendiri. Tuhan itu tidak memerlukan orang lain, tidak memerlukan apapun untuk bisa ada. Ya, jelas ya, adik-adik, jelas enggak? Jelas Pak. Jelas, Pak. Jelas ya, jadi Allah itu eksis di dalam dirinya sendiri. Tidak perlu orang lain yang menunjang atau apa saja yang bisa menunjang akan dirinya. Karena Tuhan Allah, Elohim itu ada dan eksis di dalam dirinya sendiri. Yeah, this is important because, I have people telling me, God made man because he was lonely. No, that's not true. God didn't make man because he was lonely. He just made man because he just wanted to. Ya, jadi karena ini penting sekali, karena ada orang-orang yang bertanya kepada saya, oh Tuhan itu menciptakan manusia itu karena dia itu kesepian. Oh, tidak benar. Tuhan tidak kesepian. Tuhan itu tidak perlu ada orang lain yang mendukung dirinya. Tetapi Tuhan dengan kehendaknya, Tuhan itu menciptakan manusia. Bukannya Tuhan itu kesepian sehingga Tuhan menciptakan manusia. All right. Let's now look. Somebody read chapter 1, verse 20 to 23. Coba salah seorang baca Kitab Kejadian pasal pertama ayat ke-20 sampai 23. Is it on the second slide? Oh no, it's not. It's not on this. Later. Yeah. Okay, later. you can do that. Yeah. Okay. Silakan. Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai 23. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala.
Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk yang hidup, yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima." All right, thank you. So here we see that God is putting, more and more things into proper place. Jadi kita melihat di sini Tuhan itu menciptakan dan menambahi dengan hal-hal di dalam tempatnya. Jadi ada tambahan-tambahan, ada progres di dalam penciptaan itu. And in this chapter, you will see that because he had put the water into in place, so now he created all the living creatures in the sea and in other body of waters. Jadi kita lihat di sini, kita baca di dalam Kejadian 1, 20, 23 ini, bahwa Allah itu menempatkan air pada tempatnya, terjadi kehidupan dan menciptakan makhluk hidup dan mengembangkan lebih lanjut, begitu. And then you see that he also, because there is the separation of the waters, then you have the sky, and so now you can see he's also creating winged creatures. Jadi setelah ada perpisahan antara air yang di bawah dengan air yang di atas, sehingga terjadi langit, ya, terjadi langit itu, maka Tuhan menciptakan binatang-binatang yang bersayap, burung-burung dan yang berterbangan gitu, terjadi di dalam langit itu. Alright, and then so after he created them all, he declared them as good. Jadi setelah itu Tuhan menciptakan itu binatang-binatang di bawah bumi, di laut, di darat, di laut dan di danau, di sungai, dan juga yang di atas di langit ada binatang-binatang bersayap itu, yang burung-burung dan sebagainya. Maka Tuhan itu melihat itu semua baik. And earlier on, one of the ladies said the meaning of good is God's will, and that is precisely when God declared all this. He is saying it is His will that He has created all these living creatures and put them in the proper place. Jadi salah satu dari sister kita mengatakan bahwa kehendak Tuhan, ya memang benar. Jadi apa setelah Tuhan menciptakan semuanya ini, menempatkan binatang-binatang di air, yang di bawah, kemudian langit dan sebagainya, ada sayap, ada binatang-binatang bersayap, maka itu baik dan itu adalah kehendak daripada Tuhan, seperti tadi salah satu daripada kita tadi telah menjawab demikian. So you notice that God didn't just declare that they are good, He also give the same commandment to be fruitful and multiply and populate the earth. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar menyatakan itu baik, tetapi Tuhan itu memberkati agar mereka itu bisa berbuah, berbiak-biak, dan memenuhi bumi. So in this respect, what do you think about animal cruelty? Di dalam hal ini, coba saudara pikir apa itu kekejaman daripada binatang itu. Binatang buas itu apa sebetulnya? Ada yang bisa menjawab? Siklus binatang, kekejaman binatang itu loh, makan binatang. Coba tolong lebih keras jawabannya, kok pelan sekali. Kekejaman binatang itu adalah memakan satu sama yang lainnya, Pak. Seperti ya, itu kenapa? Karena mungkin nggak ada makanan yang lain kayaknya, Pak. The answer is one of the lady answered that
Uh-huh. the wild animals is maybe they don't have food or something. I don't know. Oh, Hard to answer. okay. Well, actually, I'm trying to ask why. Let me rephrase the question. Why is it wrong to be cruel to animals? You know, of course, there are animals that we are allowed to eat, but why is it wrong to be cruel to animals? Jadi coba pertanyaannya saya akan coba rubah sedikit. Jadi kenapa bahwa adalah salah bahwa kita itu kejam terhadap binatang? Ya memang binatang itu diperbolehkan dimakan dan sebagainya itu, tetapi apa yang tidak baik yang dilakukan manusia, kekejaman kepada binatang itu? Mungkin kalau kalau seperti anjing kan Pak, misalkan Pak, dia kan suka masuk rumah, jadi rumah udah kita pel, udah kita bersihkan, tiba-tiba dia masuk jadi kotor lagi Pak, jadi langsung kesal, langsung pukul kan anjingnya Pak. Such as a dog, we have already cleaned all the floor, already mop the floor, and then a dog just come in and then make it dirty again. So we are angry. We got angry, and then we slam. We hit the dog. Okay. Well, yeah, I guess that's a different, but some people, how they are cruel to animals is like they just kill for fun. That is real cruelty. They just kill or torture animals for fun. That is animal cruelty. Jadi sebetulnya yang lebih lagi adalah kejam untuk binatang. Jadi misalkan membunuh binatang-binatang itu hanya untuk kesukaan gitu. Ya seperti anjing itu dipukulin, dibanting, digorok, diapain, dengan kekejaman itulah yang disebutkan dengan kekejaman binatang itu. Jadi bukan untuk dimakan, tapi untuk kesukaan aja, untuk apa? Untuk main-main, untuk menggembirakan gitu loh, memenuhi nafsu untuk menganiaya. Nah, itulah yang tidak baik gitu. Yeah, the reason why, because when God created them, God said it is good. And God wants them to be fruitful and multiply. So you can see it is God's will that he created these animals, and therefore to be cruel to them, it's not, it's going against the will of God. Jadi kalau saudara lihat bahwa binatang-binatang ini diciptakan oleh Allah, dan supaya mereka itu berkembang biak, mereka memenuhi bumi dan sebagainya itu. Tapi kalau kita memandang kepada binatang itu dan kita menganiaya binatang-binatang itu, nah itulah yang tidak baik dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan terlibat di dalam penganiayaan terhadap binatang-binatang. Okay. Okay, yeah. Jelas ya. Yes, I know there's some people they hate the dog, they kill, they just doing for fun. Yeah, that's no good. Yeah, I think these are some things that sometimes in a church we don't teach about, and but it's something very serious before God. Yeah. Jadi itu seringkali tidak diajarkan di gereja, bahwa kita itu tidak boleh melakukan kekejaman, kebengisan kepada binatang-binatang juga. Jadi tetapi itu adalah kehendak daripada Tuhan. Tuhan itu menciptakan binatang-binatang. All right. Let's go to verse 24 to 31, the next slide. Coba kita lihat pada slide yang berikutnya, yaitu ayat ke-24 sampai 31, Kejadian. You want them to read? Yes, please. Yeah. Coba tolong beberapa orang membaca, mungkin 1 atau 2 ayat begitu tiap orang.
Kejadian 1 ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Berikutnya. Yang lain. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, terusnya. Berikutnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan. Yang berikutnya yang saudara yang lain coba. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. 30. Sampai ayat berapa, Pak? 31. 29 sudah ya? Coba. Yeah. 30 Sudah. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Okay. All right. Thank you. Terima kasih ya. So here we have like like a summary of everything that God had done. Jadi kita melihat di sini adalah summary atau apa ya, rangkuman daripada segala apa yang Tuhan telah lakukan dalam penciptaan itu. So we have here we see that everything that God created. You remember we talk about everything is after its kind. Jadi kita melihat seperti dalam ayat 24 tadi bahwa Allah itu menciptakan masing-masing menurut jenisnya. Ada jenisnya masing-masing ya. Yeah. So you see God in this passage you just read, the emphasis again and again that, everything after its kind. Jadi di sini dijelaskan, ditekankan jelas-jelas bahwa binatang-binatang itu diciptakan masing-masing menurut jenisnya. Betul-betul menurut jenisnya, tidak satu menjadi yang lain, tapi betul-betul masing-masing diciptakan spesifik macamnya itu. And we saw that, we read that, when God created man, it reveals his relationship with mankind. Jadi di dalam penciptaan pada hari ke-6, pada waktu Tuhan menciptakan umat manusia, di situ kelihatan sekali bahwa hubungan daripada Tuhan dengan manusia itu bagaimana, itu terjadi pada hari ke-6 itu. So you can see by the 6th day, God is actually completed his, on the 6th day, he completed all the things he needed to create, to reorder and repurpose. Jadi pada hari ke-6 itu Tuhan selesai
di dalam proses penciptaan itu dan menyelesaikan semuanya, menata kembali dan meletakkan semuanya pada tujuannya. Jadi tujuan daripada Allah menciptakan itu semuanya selesai pada hari ke-6. And you need to notice that when God created the humanity, the way He created humanity is different from the way He created the other living creatures. Dan saudara bisa melihat di sini bagaimana Tuhan itu menciptakan manusia itu berbeda dengan caranya Tuhan menciptakan binatang dan tumbuhan itu yang lain ya, burung-burung dan sebagainya. Itu beda sekali pada waktu Tuhan menciptakan manusia. I'm going to talk about that a little bit later, but we want to talk about, I don't know what you call this in Malay. Okay, you have it. Okay. The Darwin's theory of evolution does not fit in God's creation of humanity. It doesn't fit in that. Yeah. Ya. Jadi saya akan berbicara itu lebih jelas lagi mengenai penciptaan manusia. Cuman yang saya tekankan di sini, saudara-saudara mengenal mengenai teori evolusi daripada Darwin itu tidak cocok, tidak pas dengan penciptaan Allah dengan manusia ini, karena kan tadi kita tahu bahwa semua itu diciptakan menurut jenisnya satu persatu, tidak menjadi satu itu berevolusi menjadi yang lain begitu. Okay, let's go to the next slide so we will explain a little bit more about this. Coba kita lihat teori evolusi Darwin ini. All right, if you look at the column, there is the passage, the statement, and the fact. Ya, di situ ada di dalam kolom itu ada bagian, ada pernyataan statement, saya lupa terjemahkan, dan faktanya. Okay, verse 26, it stated clearly that man is made in the image of God. That's the statement. And the fact is this, apes are not made in the image of God. Ya, jadi di dalam ayat ke-26 itu, di dalam statement atau pernyataan itu, manusia diciptakan serupa dengan gambar dan teladan Allah. Dan faktanya, kera atau ape itu kera itu tidak dibuat menurut peta dan gambar dan teladan Allah. Itu faktanya. So this is contrary to Darwin's theory of evolution. Ini betul-betul beda dengan apa yang teori daripada evolusi Darwin itu. Jadi tolong di bagian statement itu sudah tulis pernyataan. Fact itu saudara tulis di situ fakta, ya. Nah, di sini jadi di dalam ayat 26 itu jelas sekali bahwa itu berlawanan dengan teori Darwin, teori evolusi daripada Darwin yang menyatakan bahwa manusia itu diciptakan bukan manusia diciptakan, tetapi manusia itu berevolusi dari binatang. Nah, itu yang tidak benar. Yes, so there's a lot of people that like to say, the apes or the primates are your cousins. I said no, they are not my cousins because I'm made in the image of God. They are not my cousins. Ya, banyak orang-orang dan ada juga orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa kera atau gorila dan sebagainya itu adalah saudara kita, itu adalah kerabat kita. Tapi saya menjawab tidak, sama sekali tidak. Karena kami manusia ini diciptakan menurut peta dan teladan Allah, sedangkan mereka itu diciptakan sebagai binatang-binatang yang mempunyai jenisnya masing-masing. Itu beda sekali. Betul ya, saudara-saudara, jelas ya? Betul, jelas Pak. Yeah, because this is something a lot of schools they still teach
this Darwin's theory of evolution. Karena So kalau di sekolah-sekolah itu masih tetap diajarkan demikian, betul nggak? Kalau di sana di sekolah diajarkan nggak teori Darwin itu yang mengatakan bahwa manusia itu berasal daripada kera? Diajarkan. Yeah, so in the school they are still taught that man comes from apes or monkeys. Yeah, so now they know, right? They are able to explain to the students about the truth. Yeah. Jadi Anda sekarang sebagai hamba Tuhan bisa menjelaskan bahwa itu tidak benar. Pengajaran di sekolah-sekolah yang mengatakan bahwa manusia itu berevolusi daripada kera dan sebagainya itu tidak benar. Saudara bisa mengajarkan itu kepada jemaat dan kepada murid-murid Anda. Okay, let's go to the next one. It's also under verse 26. In a statement, it says that God gave man dominion over all the living creatures. That means he gave give them the right to the authority to rule over living creatures. Yeah. But the fact is this: God did not give the apes dominion over the living creatures. Ya, di dalam ayat yang ke-26 bagian yang kedua itu dalam jalur 2 atau baris yang kedua itu disebutkan Allah memberikan manusia itu kuasa atas makhluk hidup yang lain. Itu Tuhan memberikan otoritas dan kuasa kepada manusia untuk menguasai akan makhluk-makhluk yang lain. Nah, sebagai faktanya Allah tidak menetapkan kera atau gorila atau yang lain-lain itu untuk berkuasa atas makhluk hidup yang lain. Ya, so my question is, would you like an ape or a gorilla to rule you, to rule your country, to rule your village? Apakah Anda mengizinkan gorila atau kera atau apa untuk memerintah dan menguasai hidupmu atau negaramu atau desamu? Enggak. No. Okay. So they can see the ridiculous statement made here by Darwin. Ya, jadi betul-betul aneh dan sangat aneh sih pernyataan daripada teori evolusi Darwin itu, bahwa kalau kita lihat di sini di dalam ayat 26 tadi. All right, let's go to verse 27. This is another reason that contradicts, Darwin's theory of evolution. Ayat 27 itu juga kembali melukiskan bahwa sangat berbeda dan sangat berlawanan dengan teori evolusi Darwin. Okay, so here we see that when God created Adam, he breathed into Adam's nostril the breath of life. Jadi now, kalau saudara baca di dalam ayat 27 itu, pada waktu Allah menciptakan manusia, maka Allah mengembuskan nafas kehidupan di dalam hidung, di dalam nafas daripada Adam itu. Now, the fact here, when God created the animals with life, it's a different kind. He did not breathe into the animals, each animal nostrils the breath of life like he did for man. Jadi di dalam ayat 27 tadi, kalau pada waktu Allah menciptakan binatang-binatang yang hidup itu berbeda sekali dengan cara Allah menciptakan manusia dengan mengembuskan nafas Allah itu kepada hidung daripada Adam. Tapi kalau kepada binatang-binatang itu tidak dihembuskan nafas kehidupan daripada Allah kepada binatang-binatang itu beda sekali. Alright, and if you remember, also, God
God created, Adam by taking the dirt and making him. But for the animal, he just spoke and then they came into being. So it's different again here. Jadi sangat berbeda proses penciptaan daripada manusia dengan binatang itu. Kalau di manusia kan, manusia dibentuk oleh Tuhan itu dari tanah, dari debu tanah, dibentuk menjadi manusia, dan kemudian Allah mengembuskan nafasnya, kehidupan, dan itu terjadi manusia. Tapi kalau dengan binatang tidak demikian, Allah membentuk lalu menciptakan dengan berkata begitu saja, selesai. Allah tidak membentuk manusia, tapi Allah tidak membentuk binatang-binatang itu, tetapi Allah berkata dan jadilah binatang-binatang itu. Padahal kalau manusia itu Allah membentuk sendiri, dan kemudian Allah mengembuskan nafasnya untuk menghidupkan. Right. So yeah. So all these factors show us that apes did not, we did not evolve from apes, because it's just all this statement from the Bible proves that we did not evolve from apes. Jadi jelas sekali di sini kalau saudara melihat dengan ayat-ayat Alkitab ini bahwa manusia itu tidak berevolusi daripada binatang. Allah mempunyai cara sendiri membentuknya, sama sekali berbeda dengan cara binatang itu. Tapi jadi Allah itu membentuk sendiri manusia itu, membentuk dan manusia daripada debu tanah dan kemudian mengembuskan nafasnya. Padahal kalau binatang-binatang itu kan Tuhan berfirman begitu selesai terjadi binatang-binatang itu. Okay, should be clear, jelas. Right? Yeah. Jelas, Pak. Yeah, Okay. maybe you want to rephrase or you want to ask. This is slide 5. You do you want to continue or you want to try to? Oh, it's make almost it to- time, huh? Yeah. So Oh. maybe we can continue next week. But right now. Next week. Yeah, next week is the week I'm not here. Oke. Yeah. Minggu depan So- saya tidak akan bukannya minggu ini, tapi minggu depan saya tidak bisa mengajar. Tapi coba kita akan rangkum ini sampai slide yang ke-5 ini ya. Iya. Ya, Pak. Okay. So do you want to discuss about the 5 slides here? Make sure let's see. they Okay. understand correctly. Yeah, okay, so maybe we can go to the lesson reflection. The first question, the second question, that will be slide 9. Oke, kita slide ke-9 ini mengenai refleksi pelajaran ini. Kita bahas ini. Okay, so what does the second question, what does the phrase each of its kind means? Jadi saudara coba baca pertanyaan yang nomor 2 dari refleksi pelajaran. Apakah arti dari kata-kata menurut tiap jenis, menurut jenisnya masing-masing? Itu apa artinya? Coba saudara cerita sekarang. Artinya Allah menciptakan segala makhluk hidup itu berbeda-beda, seperti menciptakan burung itu kan berbeda dengan ikan. Juga ikan itu berbeda dengan singa, juga singa berbeda dengan harimau, dan binatang yang lainnya seperti tikus, kijang kan berbeda-beda semua. Jadi juga Allah menciptakan menurut jenis-jenisnya juga, seperti kita manusia juga berbeda dari kera gitu, Pak. Jadi semuanya itu diciptakan menurutnya masing-masing, menurut setiap jenis-jenis binatang, sejenis makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan, menurut namanya, menurut jenisnya itu, Pak. Yeah. Yeah. So you understand? You understand? Yes, yes, I understand. Benar, Yeah. itu benar ya. Jadi masing-masing itu Tuhan menciptakan spesifik
kera, spesifik babun, spesifik misalkan gorila, spesifik keledai, spesifik kuda dan sebagainya. Itu masing-masing diciptakan itu secara spesifik, secara secara khusus begitu. Okay. Number 3. Coba. What does it mean? What does it mean to be made in God's image? Pertanyaan nomor 3 itu, apakah artinya diciptakan serupa dengan peta atau gambar daripada Allah, image daripada Allah, gambar daripada Allah, peta daripada Allah. Diciptakan serupa dan segambar dengan Allah itu seperti kita hidup seperti pribadi Allah, seperti karakter Allah. We live as with the God's character, with God's nature. Nature, Okay. ya. What else? What else? Apalagi, can coba you ada yang say? membantu yang lain, bisa membantu yang lain. Kita manusia kan diciptakan serupa segambar dengan Allah. Jadi setiap kita manusia mempunyai teladan yang seperti Allah, mempunyai pemikiran yang bisa seperti Allah. Jadi kita yang manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu berbeda dengan ciptaannya yang lain, Pak. Seperti kera yang tadi kan, dia memang punyai tangan juga, punyai 5 seperti kita, mungkin kaki seperti kita juga. Tapi cara penciptanya itu berbeda dari punya kita, Pak. Jadi kita tuh diberikan Tuhan sebagai teladan, diberikan suatu pengetahuan yang melebihi dari ciptaan-ciptaannya yang lain gitu, Pak. Ya. Okay, that's pretty Do good. you understand? Huh? Yeah. I think I'm getting better, better to understanding Indonesian now. Okay. One thing that I don't know if to me, one of the character of God is the free will. And we have the knowledge or the intelligence. That is this is totally different than animals or something like that. So Right. we have the freedom. That is even the freedom to against God. Even we were created to have a free will, and we can challenge God also. So that is one of the character that we are created with the image of God. Yeah. And the other thing is like when you know, the creative part, you know, when God creates things, he also gives us the ability and know how to be able to create things, true? Ya, jadi itu di dalam tadi pertanyaan mengenai kita diciptakan serupa dengan gambar Allah, saya menambahkan bahwa salah satu daripada image daripada Tuhan, peta daripada Tuhan, gambar daripada Tuhan, sifat daripada Tuhan itu, kita itu diciptakan serupa dengan Tuhan, yaitu dengan kehendak bebas. Artinya apa? Kehendak bebas itu, manusia itu diberi kehendak bebas untuk memilih, bahkan untuk melawan Allah. Itu Tuhan memberi kepada kita itu kehendak bebas, supaya kita itu bisa memilih, tidak menjadi robot, tetapi menjadi ciptaan yang mempunyai kehendak bebas, termasuk kebebasan untuk melawan Allah gitu. Jadi itu adalah betul-betul sesuai dengan peta dan gambar Allah. Lalu Sister Christiana juga menambahkan bahwa kita itu diciptakan serupa dengan gambar Allah, yaitu kita mempunyai kuasa untuk mencipta juga. Jadi kita itu diberi kuasa untuk bisa mencipta. Itu benar-benar seperti peta dan gambar Allah. Jelas nggak, Saudara?
Jelas. Yeah. Okay. Maybe you want to elaborate how we were created to have the ability to create. For example, like, cooking. Let's go cooking, all right? Misalkan coba ya, saudara diberi kuasa untuk menciptakan itu ya. Nah, misalkan sebagai cara, misalkan kita itu memasak, ambil aja caranya. So in cooking, the way the Indonesians cook, they have different spices. Like, for example, when they do chicken, they have all these spices. But what caused them to put all these spices together that it tastes good? That is part of creativity. Jadi misalkan saudara memasak ayam, misalkan ayam bumbu pedas atau ayam apa begitu ya. Nah itu kan banyak, kalau di Indonesia kita makan ayam bumbu itu bumbu-bumbu itu kan diciptakan macam-macam bumbu itu, dan kan enak rasanya, dan kenapa itu bisa enak sekali begitu, itu kan ada unsur penciptaan di situ, menciptakan karya-karya itu. Nah itu manusia itu diberi begitu, sehingga ada makanan ayam macam-macam ya, ayam mbok berek, ayam geprek, ada segala macam ayam itu kan banyak sekali kan, ada ribuan cara membuat ayam itu. Nah itu di situ kelihatan sekali kemampuan manusia untuk mencipta. Betul? Betul. What about, can they think of something? Coba saudara pikirkan, apa kemampuan manusia untuk mencipta? Seperti bisa menciptakan komputer, menciptakan alat jaringan internet yang kita bisa pakai sampai sekarang, motor, menciptakan rumah, menciptakan pesawat, menciptakan mobil, kapal. They can create airplanes, ship, and all kinds of computers, internet, everything. Those are all creation. Yeah, even like creating songs, those are creation. Yeah. Mungkin juga mengubah lagu-lagu itu juga semua adalah karya ciptaan, betul? Iya, betul, Pak. So when we create something, we can create something either good or bad. Like Pastor David was saying earlier, you can use that free will to create something either for good or for bad. But we are supposed to create something that is going to be a blessing to people. Jadi kita itu diberi kehendak bebas untuk menentukan pilihan dan menciptakan sesuatu yang baik dan yang buruk, gitu kan? Betul? Seperti jadi artinya saudara diberi kebebasan untuk melakukan yang buruk atau melakukan yang baik. Itu dua-dua adalah kebebasan saudara. Tetapi ya kita harusnya melakukan yang baik, yang benar, dan bermanfaat, bukan melakukan sesuatu yang buruk yang menentang akan kehendak Tuhan ya. Okay. So maybe the rest we can do next week. Ya, yang I mean lain, not next week, 2 weeks from now. Yang lain kita akan ya. Salah satu kemampuan lain yang tidak ada pada binatang. Ada apa? Ada kameranya bisa dilihat. Ya. Jadi salah satu kemampuan lain di samping pikiran, perasaan, dan kehendak adalah kemampuan etis yang tidak bisa dimiliki oleh binatang atau ciptaan lain. Jadi kita bisa berdosa, tapi kita juga bisa kudus. Buaya tidak bisa berdosa walaupun makan kancil. Tapi kita bisa berdosa seperti Tuhan, kita juga bisa kudus. Yes. Itu kemampuan etis yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain. Yes. Jelas ya adik-adik semua itu tadi Pak Jonathan ya, ada kemampuan etis
Jadi like for instance itu apa? Like for instance a dog, they can marry his own son or his own daughter Oh, okay. without any ethics kan. Betul. Right, okay. Misalkan anjing tuh bisa kawin sama anaknya sendiri, mamanya sendiri, itu tidak punya etis. Betul Pak Yonatan? Ya, betul. Betul. Dan kita bisa jahat sama orang yang binatang tidak bisa jahat, pohon tidak bisa jahat, gunung tidak bisa jahat. Tapi kita bisa jahat, kita bisa berdosa, dan kita karena kemampuan itu maka kita bertanggung jawab. Yes. Responsible. Right. Kita bertanggung jawab untuk segala perbuatan kita. Ya. Jadi begitu, adik-adik ngerti ya. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan karena kita itu bukan binatang, tapi kita itu manusia. Jadi kalau binatang ya kita, oh ya memang sifatku demikian. Aku tidak mempunyai kemampuan etis untuk menolak atau melakukan yang lain gitu. Tapi kalau manusia itu kita mempunyai kemampuan etis untuk membedakan sesuatu yang baik dan buruk gitu. Begitu kan? Ya, adik-adik tahu ya semuanya ya. Yeah. So because we were created in relationship to God. Karena kita diciptakan menurut hubungan kita dengan Tuhan. Okay. Ya, Good kita job. akan bagus semuanya. Kita akan akhiri pertemuan pada hari ini. Salah satu berdoa atau siapa yang mau berdoa? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu buat pagi hari ini Tuhan. Kami telah menutup pelajaran kami pada hari ini Tuhan. Kiranya pelajaran ini tidak lewat begitu saja, melainkan bisa menjadi bertumbuh di dalam kehidupan kami dan bisa bermanfaat di dalam hidup kami Tuhan. Engkau berkati juga Pastor Christina Tuhan yang telah mengajar kami Tuhan. Engkau berkati pekerjaannya, keluarga, dan pelayanannya Tuhan supaya bisa berjalan dengan lancar. Engkau berkati juga Pak David dan Pak Jonathan Tuhan. Engkau berkati semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Minggu depan tidak ada pelajaran daripada Pastor Christina, tapi bertemu 2 minggu yang akan datang. Tapi saudara tetap pelajari masing-masing ya, karena pelajaran-pelajaran ini sangat sulit dan harus dimengerti dengan baik. Coba ulangi lagi, coba diusahakan kalau bisa Agape atau Erik itu boleh menjadwalkan saudara untuk membaca atau mendengar kembali ceramah-ceramah ini supaya masuk dengan baik ya, karena ini sangat penting. Kalau enggak itu nanti saudara bisa mengajarkan sesuatu yang tidak benar seperti teori evolusi Darwin itu diajarkan di gereja-gereja, karena banyak masih ada yang mengatakan demikian begitu ya. Oke, gitu dulu. Tuhan memberkati. Pak Yonatan mau menyampaikan sesuatu? Thank you, Mi. Bye. You're welcome. 10 menit, istirahat 10 menit lalu kembali ke kelas ya. Jadi oke. Itu nanti siapa yang hosting? Dari Agape yang ngatur. Oke. Agape yang ngatur. God bless you. Nanti 10 menit Bless lagi you. kembali ke Okay, kelas, ada bye. Agape akan mengatur. Bye-bye. Bye. 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 Bye.